Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telain. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat yang pertama hingga 23. Saya akan memberikan tema adat istiadat nenek moyang yang tercemar berasal dari dalam. Sekali lagi, adat istiadat nenek moyang yang tercemar berasal dari dalam. Salah satu rancangan agung dari kedatangan Kristus adalah untuk mengesampingkan hukum seremonial yang sudah dibuat oleh Allah serta mengakhirinya. Untuk hukum seremonial yang telah dibuat oleh manusia yang kemudian ditambahkan pada hukum yang dibuat oleh Allah dan membebaskan murid-muridnya dari kewajiban menjalankan hukum itu. Kita bisa melihat dia melakukan hal ini sepenuhnya ketika orang Farisi menuduh murid-muridnya melakukan pelanggaran terhadap hukum itu. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang berdebat dengannya, dan itu disebutnya turun dari Yerusalem ke Galilea, sekitar 150 km jauhnya, untuk berdebat dengan penyelamat kita di sana, yang dalam pandangan mereka merupakan tempat di mana Kristus sangat bermasyhur dan banyak melakukan urusannya. Seandainya mereka datang dari tempat yang begitu jauh dengan tujuan untuk diajar oleh Allah atau Yesus Kristus, semangat dan kegigihan mereka itu patut dipuji. Tetapi jika datang dari jauh-jauh hanya untuk melawan Yesus dan memeriksa perkembangan pengajaran Injilnya, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat jahat. Tampaknya para ahli Taurat dan orang Farisi di Yerusalem bukan hanya menunjukkan bahwa kedudukan mereka lebih tinggi daripada para nabi di daerah, tetapi juga bahwa mereka mempunyai wewenang atas rabi tersebut. Dan oleh sebab itu, mereka biasa melakukan kunjungan dan mengirim para inkuisitor atau memeriksa keabsahan suatu ajaran agama, seperti yang mereka lakukan terhadap Yohanes Pembaptis sewaktu dia muncul di hadapan publik. Bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 19. Dalam perikop ini diceritakan tentang adat istiadat nenek moyang yang dipersoalkan, yaitu memerintahkan orang untuk membasuh tangan mereka sebelum makan. Ini menunjukkan suatu adat kebiasaan yang menyangkut masalah kebersihan dan pada dirinya sendiri tidak berbahaya. Tetapi jika diperlakukan dengan terlalu berlebihan, maka orang hanya akan memerhatikan masalah tubuh yang cuma diciptakan dari tanah. Orang-orang memperlakukan adat ini sebagai suatu upacara agama, bukan suatu yang bersifat biasa-biasa saja, di mana setiap orang bebas memilih untuk melakukan atau tidak. Mereka menggunakan wewenang mereka untuk memerintahkan agar semua orang harus melakukannya. Kalau tidak, mereka diancam dan dikusirkan dari masyarakat. Dan peraturan ini dijaga oleh orang Farisi sebagai sebuah adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagaimana ada gereja yang mengklaim bahwa mereka mempunyai keaslian gereja mula-mula beserta segala ketetapannya. Padahal hal ini yang sering dilakukan adalah mencari kekuasaan mereka sendiri. Seperti itulah orang-orang Farisi ini. Di sini kita lihat penjelasan mengenai praktik orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi lainnya. Bisa lihat dalam ayat yang 3-4. Mereka sering membasuh tangan mereka. Para kritikus memberikan banyak arti mengenai kata ini sebagai mengartikannya sebagai menunjukkan banyaknya pembasuhan, seperti terjemahan kita. Sebagian lagi menduga kata tersebut menandakan segala upaya yang dilakukan orang Yahudi dalam membasuh tangan mereka. Mereka membasuhnya dengan hati-hati. Mereka membasuh sampai ke perlengangan tangan. Mereka mengangkat tangan mereka ketika tangan itu masih basah supaya airnya dapat mengalir sampai ke siku. Mereka membasuh tangan khususnya sebelum makan roti
Artinya sebelum mereka duduk makan dengan khidmat, karena memang begitulah peraturan mereka harus membasuh tangan sebelum mereka makan roti yang ke atasnya mereka memintakan berkat. Barang siapa yang memakan roti yang ke atasnya dia mengucapkan berkat, terpujilah dia yang menciptakan roti, maka ia harus membasuh tangannya sebelum dan sesudah memakannya. Kalau tidak, orang itu dipandang najis. Ketika orang Yahudi kembali dari pasar, mereka sangat memastikan untuk membasuh tangan mereka. Atau ketika datang dari tempat penghakiman, menurut sebagian orang, tempat ini melambangkan tempat apa saja yang di dalamnya segala macam orang datang berkumpul. Dan bisa diduga di situ juga terdapat orang kafir atau orang Yahudi yang dianggap najis menurut hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa mereka akan menjadi najis kalau mendekati orang-orang semacam ini. Mereka berkata, majulah, jangan mendekatkanku, atau lebih kudus daripadamu. Dalam Yesaya pasal 65 ayat 5, King James Version mengatakan, terjemahan King James Version, mereka berkata, menurut peraturan para rabi, jika hal yang pertama-tama mereka lakukan di pagi hari adalah membasuh tangan dengan benar, maka itu sudah cukup untuk menjaga kekudusan mereka untuk seluruh hari itu. Asalkan mereka tetap sendirian. Akan tetapi, jika mereka pergi menemui orang lain, maka pada saat kembali mereka tidak boleh makan ataupun berdoa sebelum membasuh tangan. Oleh sebab itu, para tua saat dikenal sebagai orang yang bersih dan kudus, dan dengan demikian mereka merasa berhak untuk mengawasi hati nurani orang lain. Dalam adat istiadat ini, mereka juga melakukan kegiatan membasuh cawan, kendil, dan perkakas tembaga yang mereka curigai telah digunakan oleh orang kafir atau orang najis. Dan bahkan meja mereka yang mereka gunakan untuk makan, memang menurut hukum Musa ada banyak kasus yang menuntut dilakukannya pembasuhan, tetapi mereka menambahkan lagi hal-hal yang ke dalam hukum itu dan memaksa orang agar melaksanakannya seperti melakukan perintah Allah. Apa saja yang dipraktikkan oleh murid-murid Kristus? Mereka tahu hukum itu dan bagaimana orang biasa melakukannya. Tak. Akan tetapi mereka sudah mengerti keadaan diri mereka sendiri dengan begitu baik sehingga mereka tidak ingin terikat oleh hukum itu. Mereka makan roti dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh dalam ayat 2. Maka dengan tangan yang tidak dibasuh disebut orang Farisi dengan makanan dengan tangan najis. Begitulah kebiasaan manusia dalam memelihara hal-hal yang sia-sia melalui kepercayaan takyul dengan memberikan nama yang jahat kepada segala hal berlawanan dengan kepercayaan mereka itu. Para murid mungkin mengetahui bahwa orang-orang Farisi menguasai mereka, tetapi mereka tidak mau berusaha menyenangkan hati orang-orang Farisi itu dengan mengetahui adat istiadat mereka. Melainkan mereka bersikap bebas seperti yang biasa mereka melakukan dan makan roti dengan tangan yang tidak dibasuh. Dalam hal inilah hidup keagamaan murid-murid itu seberapapun kurang kelihatannya, sesungguhnya lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 20. Tuduhan orang Farisi atas pelanggaran terhadap adat istiadat ini, menurut mereka itu adalah sah. Dalam ayat 2, mereka menegur murid-murid itu sebagai orang yang tidak saleh dan yang kurang ajar, atau lebih tepat lagi sebagai orang yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan gereja, kepada pemerintah untuk mengadakan ritus dan upacara keagamaan. Dan oleh sebab itu merupakan pemberontak, suka memihak dan memecah belah. Nah, orang-orang Farisi menyampaikan keluhan mereka kepada Tuhan dari murid-murid itu dengan berharap bahwa dia akan menegur murid-muridnya dan menyuruh mereka untuk menuruti kebiasaan mereka. Begitulah orang-orang
yang senang dengan temuan-temuan dan peraturan-peraturan mereka sendiri. Umumnya suka memohon dan menggunakan nama Kristus seolah-olah dia harus setuju dengan mereka dan mengenakan wewenang-nya untuk meneguhkan temuan dan peraturan mereka itu, serta menegur orang-orang yang tidak mematuhinya. Mereka tidak bertanya, mengapa murid-muridmu tidak melakukan apa yang kami lakukan, walaupun itu yang mereka maksudkan. Karena mereka begitu ingin membuat diri mereka menjadi patokan. Sebaliknya, yang mereka tanyakan adalah mengapa mereka tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang. Dalam ayat 5. Pertanyaan ini mudah dijawab, yaitu bahwa dengan menerima ajaran Kristus, murid-murid lebih berakal budi daripada semua pengajaran mereka. Ya, lebih daripada orang-orang tua. Bisa lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 99 sampai 100. Pembenaran Kristus terhadap murid-murid, yakni dia berdebat dengan orang Farisi mengenai siapa yang berwenang dalam menetapkan upacara adat ini, dan mereka lah orang-orang yang cocok untuk diajak berbicara mengenai hal tersebut, karena mereka sangat ketat dan giat melakukannya. Akan tetapi, hal ini tidak dibicarakannya di depan umum seperti yang tampak dari ayat yang Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka. Bisa dilihat dalam ayat 14. Ayat 14. Kalau tidak, dia bisa terlihat seperti menghasut orang banyak untuk memecah belah dan untuk merasa tidak puas terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Sebaliknya, ia mengatakan sebagai teguran terhadap orang-orang yang bersangkutan, karena aturan adalah aturan adalah cui gue. Biarlah setiap orang mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Dia menegur orang-orang Farisi karena kemunifikan mereka dalam berpura-pura memuliakan Allah, padahal sebenarnya mereka tidak mempunyai niat seperti itu dalam menjalankan ibadah mereka. Bisa dilihat dalam ayat 6-7. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Mereka berpikir mereka menetapkan adat istiadat itu untuk kemuliaan Allah, untuk membedakan mereka dari orang kafir. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Allah dan hanya dikuasai oleh ambisi dan kedengkian. Dengan keharusan adat istiadat ini, mereka menyangka orang lain melihat mereka sebagai orang-orang yang hidup kudus bagi Tuhan Allah. Padahal sama sekali tidak ada hal yang demikian dalam pemikiran mereka. Mereka bersandar pada hal-hal yang luar saja dalam melakukan hal ibadah mereka. Dalam melakukannya, hati mereka tidak benar di hadapan Allah. Dan inilah merupakan penyembahan yang sia-sia kepada Allah. Karena Allah tidak senang dengan ibadah palsu seperti ini. Dan mereka juga tidak bisa mendapatkan keuntungan apa-apa. Artinya, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa darinya. Kristus menegur mereka karena mereka memasukkan pengaruh agama ke dalam temuan-temuan dan perintah-perintah dari para tua dan pemimpin mereka. Mereka mengajarkan adat istiadat nenek moyang mereka sebagai ajaran-ajaran agama. Nah, ketika mereka seharusnya menekankan prinsip-prinsip yang agung dari agama kepada orang banyak, mereka malah menjalankan ketetapan dari sinagoge dan menghakimi orang. Apakah mereka Yahudi atau bukan? Berdasarkan apa mereka melakukan semua ketetapan itu atau tidak? Dan bukannya mempertimbangkan apakah orang hidup menurut perintah Allah atau tidak. Memang benar bahwa ada berbagai macam pembasuhan yang diperintahkan oleh hukum Musa, dan bisa baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 10 yang dimaksudkan untuk melambangkan penyucian hati terhadap hawa nafsu dunia yang dikehendaki oleh Allah sebagai syarat mutlak untuk bisa bersekutu dengannya. Akan tetapi, bukannya menunjukkan tujuan
tujuan inti dari pembasuhan itu, mereka malah dengan lancang menambahkan hal lain ke dalam upacara ini. Dan dengan giat mencuci kendi dan cawan, dan perhatikanlah, Kristus meneruskan dengan ucapan ini. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Bisa baca dalam ayat yang ke-13. Perhatikanlah, takwil ini merupakan suatu hal yang tidak ada habis-habisnya. Jika satu temuan dan peraturan manusia diakui, walaupun tampaknya tidak ada cacat celahnya, seperti pembasuhan tangan ini, maka lihatlah sekumpulan aturan lainnya datang. Pintu terbuka bagi banyak hal lain seperti itu. Kristus menegur mereka karena mereka mengesampingkan perintah Allah dan tidak mempedulikan dan tidak menegaskan dalam pengajaran. Dalam ketaatan itu, mereka tidak mau tahu kalau mereka sudah melanggarnya. Seolah-olah perintah Allah itu sudah tidak berlaku lagi. Bisa baca dalam ayat 8. Perhatikanlah. Sifat jahat dari pemaksaan suatu aturan adalah bahwa orang yang bergairah melakukannya seringkali mempunyai sedikit semangat saja untuk menjalankannya. Kewajiban-kewajiban agama yang mendasar dan penting, dan bisa mengesampingkan begitu saja. Sungguh mereka menolak perintah Allah. Bisa dibaca dalam ayat 9. Kristus membatalkan dan menghapuskannya perintah Allah dengan adil dan benar. Tetapi dengan adat istiadat orang Farisi membuat firman Allah tidak berlaku lagi. Bisa baca dalam ayat 13. Hukum-hukum Allah bukan hanya akan dibiarkan terluput seperti hukum-hukum yang sudah usang, tetapi juga sebagai akibatnya akan dibatalkan perlakuannya supaya adat istiadat mereka bisa menggantikannya. Mereka memberi kepercayaan untuk menjalankan hukum Taurat dan untuk meneguhkan pelaksanaan. Tetapi dengan memanfaatkan kuasa itu, mereka melanggar hukum Taurat tersebut dan melonggarkan ikatan-ikatannya. Mereka menghancurkan teks dengan komentar terhadap teks itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristus memberikan suatu contoh khusus mengenai tingkah laku orang Farisi ini yang benar-benar mengena dengan keadaan mereka. Bahwa Allah memerintahkan anak-anak agar menghormati orang tua mereka. Bukan hanya melalui hukum Musa, tetapi sebelum itu melalui hukum alam. Dan siapa yang mengikuti atau berbicara jahat mengenai ayah atau ibunya harus mati. Bisa baca dalam ayat 10. Dari sini mudah disimpulkan bahwa merupakan kewajiban anak-anak jika orang tua mereka miskin untuk meringankan beban orang tuanya. Mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Dan jika mengutuki orang tua saja sudah patut dihukum mati. Apabila engkau sampai membuat mereka mati kelaparan, akan tetapi jika seseorang mau melakukan kewajiban ini tetapi tidak bisa karena dia harus mengikuti adat istiadat nenek moyang, maka ada suatu saran yang lain yang disediakan para tua adat untuk membebaskan orang tersebut dari kewajiban itu. Bisa baca dalam ayat 11. Jika orang tua dari orang itu sudah membutuhkan sesuatu dan orang itu mempunyai sesuatu untuk menolong mereka, tetapi tidak berniat untuk melakukannya, maka dia boleh bersumpah atas nama korban, yaitu emas di bait Allah dan persembahan di atas altar, bahwa orang tuanya tidak akan mendapatkan suatu barang darinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bahwa dia tidak akan meringankan beban mereka. Dan bila orang tuanya meminta sesuatu darinya, dia bisa memberitahukan kepada mereka mengenai sumpah ini, dan itu sudah cukup. Jadi seolah-olah dengan kewajiban sumpah yang keji ini, orang tua telah melepaskan dirinya dari kewajiban menjalankan hukum suci Allah. Demikian dengan mengerti oleh seorang penulis yang bernama Dr. Homand, dikatakan menurut hukum para rabi pada zaman kuno,
sumpah bisa diucapkan untuk hal-hal yang diperlukan oleh hukum Taurat, dan juga untuk hal-hal yang tidak berkaitan jika seorang mengucapkan sumpah yang tidak bisa disahkan tetap tanpa melanggar suatu perintah Tuhan, perintah hukum Taurat. Maka sumpah itu harus disahkan dan perintahnya boleh dilanggar. Begitulah pendapat Whitby. Ajaran seperti ini diajarkan pula oleh kelompok tertentu, yaitu dengan melepaskan anak-anak dari segala kewajiban kepada orang tua. Mereka melalui sumpah hidup membiara dan mengabdikan diri untuk kepentingan agama. Begitulah mereka menyebutnya, dan krisis menyimpulkan, dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan. Sampai kapankah manusia akan berhenti melakukannya kalau mereka sudah membuat firman Allah tunduk kepada adat istiadat mereka? Orang-orang yang gigih memaksakan upacara-upacara adat ini pertama-tama bermaksud menjelaskan perintah-perintah Allah dengan membandingkan dengan adat istiadat mereka. Tetapi perintah-perintah ini Allah tersebut akan mereka singkirkan bila bersaing dengan alat istiadat mereka. Semuanya ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, karena apa yang dia katakan mengenai orang-orang munafik pada masanya itu juga berlaku bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bisa baca dalam ayat 6. Perhatikanlah, apabila kita melihat dan mengeluh mengenai kejahatan masa sekarang dan berkata bahwa zaman dulu lebih baik daripada sekarang, bisa baca dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 10. Maka itu artinya tidak mengaji masalah itu dengan bijak. Orang-orang munafik dan penjahat-penjahat besar sudah ada dari zaman dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus mengajarkan banyak mengenai alasan-alasan mengapa upacara pembasuhan ini diadakan. Pengajarannya mengenai masalah ini wajib diberitahukan kepada banyak orang, karena berhubungan dengan kegiatan orang banyak sehari-hari dan dirancang untuk meluruskan kesalahan besar yang dilakukan mereka. Akibat terjumuskan para tua adat. Oleh sebab itu Kristus memanggil lagi orang banyak di dalam ayat yang 11 ya. Ayat 14, maaf. Ayat 14. Dan menyuruh mereka agar mendengar dan mengerti. Perhatikanlah, tidakkah cukup bagi khayalak awam untuk hanya mendengar, tetapi mereka juga harus mengerti apa yang mereka dengar. Kita mencelah adat istiadat orang Farisi mengenai pembasuhan tangan sebelum makan itu. Kristus langsung menyerang pemikiran yang menjadi akar persoalan dari semua itu. Perhatikanlah, cara terbaik untuk membetulkan kebiasaan yang rusak adalah dengan meluruskan gagasan-gagasan yang rusak. Yang berusaha ia luruskan adalah apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan najis itu, yang bisa membuat kita menjadi tercemar. Ayat 15. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan karena makanan yang kita makan, biarpun dimakan dengan tangan yang tidak dibasuh, karena makanan ini hanyalah berasal dari luar dan terus keluar melalui tubuh manusia, melainkan oleh sebab itu, karena kejahatan yang keluar dari dalam hati kita, pemikiran dan hati nurani kita buat menjadi kotor. Kita melakukan kesalahan, akibatnya kita menjadi jijik di mata Allah. Oleh karena semua hal yang keluar dari kita ini, pemikiran, perasaan, serta perkataan dan perbuatan kita yang jahat, semua itulah yang menajiskan kita. Dan tidak adalah hal lain lagi. Oleh sebab itu, yang harus kita pedulikan adalah membasuh hati kita dari segala kejahatan.
Kristus secara pribadi memberikan penjelasan kepada para muridnya mengenai petunjuk-petunjuk yang ia berikan kepada orang banyak. Para murid itu bertanya kepadanya ketika mereka sendirian saja dengannya tentang arti perumpamaan itu. Bisa baca dalam ayat 17. Tampaknya bagi mereka hal itu adalah sebuah perumpamaan sewaktu menjawab pertanyaan mereka. Kristus menegur kebodohan mereka. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Apakah kamu juga bodoh? Sebodoh orang-orang yang tidak dapat mengerti itu. Sebodoh orang-orang Farisi yang tidak akan mengerti. Apakah kamu begitu bodoh? Dia tidak mengharapkan mereka untuk mengerti semua hal ini. Tetapi, apakah kamu begitu lemah sehingga tidak dapat mengerti hal ini? Dia menjelaskan kebenaran ini kepada mereka supaya mereka dapat memahaminya. Dan setelah itu, mau mempercayainya. Karena kebenaran inilah memiliki bukti di dalam dirinya sendiri. Beberapa kebenaran bisa diterbukti dengan sendirinya jika dijelaskan dan dipahami dengan benar. Jika kita mengerti sifat rohani dari Allah dan hukumnya, hal-hal apa saja yang bisa menyakiti hatinya, serta membuat kita tidak layak untuk bersekutu dengan Allah, maka kita akan segera mengerti bahwa apa yang kita makan dan minum tidak dapat menajiskan kita sampai harus membutuhkan upacara pembasuhan keagamaan. Semua makanan itu masuk ke dalam pencernaan dan pengeluaran yang sudah ditentukan alam. Dan apa saja yang menjadi najis atau kotor di dalamnya akan dikeluarkan dan hilang. Jadi makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Jadi yang benar keluar dari hati. Jadi yang keluar dari hati yang jahat itulah yang menajiskan kita. Seperti menurut hukum seremonial, hampir apapun yang keluar dari diri seseorang menajiskan dirinya. Bisa baca dalam Imamat pasal 15 ayat 2 dan Ulangan pasal 23 ayat 13. Demikian halnya yang keluar dari pemikiran seseorang, itulah yang menajiskan dirinya di hadapan Allah dan yang membutuhkan pembasuhan rohani. Bisa baca dalam ayat 21. Dari sebelah dalam, yaitu dari dalam hati seorang yang kebaikannya selalu dibangga-banggakan dan dianggap yang terbaik. Dari situlah hal menajiskan diri terjadi. Dari situlah berasal dari segala yang jahat, seperti halnya mata air yang kotor mengalir dari yang kotor. Begitu pula hati yang jahat mengeluarkan pemikiran yang jahat, keinginan dan nafsu yang jahat, dan segala perkataannya dan perbuatan yang jahat. Ada beberapa hal najis yang secara khusus disebutkan di sini, seperti dalam Matius ada satu hal yang terdapat dalam Injil Matius, tetapi tidak dalam Injil Markus, yaitu mengenai hal bersaksi dusta. Tetapi ada 7 hal lainnya yang disebutkan di sini, yang bisa ditambahkan selain yang ada dalam Matius. Pertama, keserakahan. Kata ini berbentuk jamak. Keinginan-keinginan yang berlebihan akan kekayaan dunia dan pemuasan hawa nafsu yang terus meminta lagi dan lagi, terus merajuk berikan. Mengenai hal ini, kita baca tentang hati yang telah berlatih dalam keserakahan. Bisa baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14. Kejahatan, poniriai, kedengkian, kebencian, dan niat jahat, keinginan untuk berbuat jahat, serta kesenangan akan kejahatan yang dilakukan. Kelicikan, yaitu kejahatan yang ditutupi dan diselubungi supaya dapat dilakukan dengan aman dan berhasil. Hawa nafsu, yaitu kekotoran dan perkataan bodoh yang dikutuk oleh Rasul, maka yang penuh dengan persinahan dan segala macam perbuatan asusila. Iri hati, yaitu hati yang penuh dengan kedengkian dan perasaan menendam kepada orang lain atas barang-barang yang kita berikan kepada mereka.
atau hal-hal yang kita berbuat bagi mereka. Bisa baca dalam Amsal 23 ayat 7. Atau berduka atas kebaikan yang mereka lakukan atau nikmati. Kesombongan, yaitu dengan sombong meninggikan diri sendiri. Kesombongan, yaitu dengan sombong meninggikan diri sendiri melebihi orang lain dan memandang orang lain lebih rendah dan hina. Kekebalan. Kekebalan, sebagai orang mengartikan kata ini sebagai bualan yang amat sombong, yang disebut Paulus dengan kebodohan. Bisa baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 19. Karena kata tersebut berkaitan dengan kesombongan. Secara pribadi saya lebih mengartikan sebagai kecerobohan dalam berbicara dan bertindak yang merupakan penyebab dari begitu banyak kejahatan. Pemikiran jahat disebutkan pertama karena merupakan sumber dari segala perbuatan kita. Sedangkan pendek akal atau kekebalan disebutkan terakhir karena merupakan sumber dari segala kelalaian kita. Dari semua ini Kristus menyimpulkan di ayat 23 bahwa semua itu keluar dari dari sifat yang merusak, pemikiran duniawi, perbedaan yang jahat di dalam hati. Jadi benarlah apa yang dia katakan dengan bagian dalam itu adalah bagian yang sangat jahat. Ini pasti benar begitu karena semua hal jahat itu keluar dalam hati kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Shalom. Selamat merenungkan. Amin.